Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizka Lailatul Ramadhani sebagai pemateri, Silvani sebagai pemateri, Siska Aprilina sebagai pemateri, dan saya sendiri, Fani Inika Melinda, sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudul konsep tentang monokulturalisme dan multikulturalisme. Baiklah, materi pertama tentang monokulturalisme akan dijelaskan oleh Rizka Lailatul Ramadhani. Terima kasih kepada moderator. Saya Rizka Lailatul Ramadhani dengan NIM 18006161 akan menjelaskan materi tentang monokulturalisme. Monokulturalisme berasal dari kata mono yang berarti satu atau seragam atau tunggal, dan kultural yang berarti budaya atau kebudayaan, dan isme yang berarti paham, yang secara etimologi berarti paham budaya tunggal, sehingga pada satu wilayah geografis tertentu hanya ada satu budaya yang dianut. Monokulturalisme merupakan sebuah ideologi atau konsep yang memiliki kehendak akan adanya penyatuan kebudayaan atau homogenitas. Dalam monokulturalisme ditandai adanya proses asimilasi, yakni percampuran dua kebudayaan atau lebih untuk membentuk kebudayaan baru. Nah, selanjutnya, dampak positif dari monokulturalisme ini membuat suatu masyarakat itu bisa bertahan dengan budaya sendiri dan pelestarian budaya tidak terganggu oleh budaya lain. Namun, dampak negatifnya membuat masyarakat seperti katak dalam tempurung yang membuat masyarakat terkurung dengan budayanya sendiri tanpa tahu budaya orang lain. Nah, dalam konseling, monokulturalisme ini akan memunculkan sikap diskriminasi, yaitu sikap membeda-bedakan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Sikap subjektif, yaitu sikap memandang, menilai hanya dari sudut pandang sendiri, dan klien juga bersikap adanya keengganan mengikuti konseling dengan konselor yang berbeda budaya. Baiklah, terima kasih. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya tentang multikulturalisme akan dijelaskan oleh Siska Aprilina. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari dua kata. Yang pertama multi, yang berarti banyak atau beragam, dan kultural, yang berarti budaya atau kebudayaan, dan isme berarti paham. Sehingga secara etimologi berarti paham keberagaman budaya pada suatu wilayah geografis tertentu. Terdapat bermacam-macam budaya. Nah, budaya yang mesti dipahami adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa, dan lain-lain. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam satu negara. Multikulturalisme adalah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Nah, salah satu dampak positif dari multikulturalisme adalah masyarakat mampu membuka diri untuk budaya lain, sedangkan dampak negatifnya seperti sulitnya masyarakat bertahan dengan budaya sendiri dan dalam melestarikan budaya sering terkontaminasi dengan budaya lain. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Nah, masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu atau lintang. Maka
luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandasan Bhinneka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi nomor satu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Multikultural dapat terjadi di Indonesia karena letak geografis Indonesia, kawanan campur dan Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvani. Materi selanjutnya, adapun ciri-ciri masyarakat yang menganut sistem multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi segmentasi. Masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Yang biasanya pemisah itu adalah suatu konsep yang disebut primordial. Contohnya, di Jakarta terdiri dari berbagai suku dan ras, baik itu suku dan ras dari daerah dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kenyataannya, mereka memiliki segmen berupa ikatan primordial kedaerahannya. Yang kedua, memiliki struktur dalam lembaga yang non-komplementer. Dalam masyarakat majemuk, suatu lembaga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya, alias karena kurang lengkapnya persatuan yang terpisah oleh segmen-segmen tertentu. Yang ketiga, konsensus rendah. Dalam kelembagaan pastinya perlu adanya suatu kebijakan dan keputusan. Keputusan berdasarkan kesepakatan bersama itulah yang dimaksud konsensus. Berarti dalam suatu masyarakat majemuk sulit sekali dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, relatif potensi ada konflik. Dalam suatu masyarakat majemuk pastinya terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan kebiasaan masing-masing. Dalam teorinya, semakin banyak perbedaan dalam suatu masyarakat, kemungkinan akan terjadinya konflik itu sangatlah tinggi dan proses pengintegrasiannya juga susah. Yang kelima, integrasi dapat tumbuh dengan paksaan. Dalam masyarakat multikultural itu susah sekali terjadi pengintegrasian, maka jalan alternatifnya adalah dengan cara paksaan. Walaupun dengan cara seperti ini integrasi itu tidak bertahan lama. Yang keenam, adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada ego feeling tinggi. Maka apabila suatu ras atau suku memiliki suatu kekuasaan atau masyarakat itu, maka dia akan mengedepankan kepentingan suku atau rasnya tersebut. Materi terakhir tentang perbedaan monokulturalisme dan multikulturalisme akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya Fani Eka Melinda, NIM 18006-340 akan menjelaskan tentang perbedaan monokulturalisme dan multikulturalisme. 1. Dari segi konsep. A. Monokulturalisme. 1. Kebudayaan yang mempunyai esensi yang statis, tak berubah, dan sakral. 2. Kebudayaan yang mempunyai batas yang pasti dan jelas. 3. Stereotip budaya. B. Multikulturalisme. 1. Kebudayaan merupakan suatu proses menjadi yang tak pernah berhenti. 2. Interaksi lintas budaya, percampuran, dan saling pengaruh terjadi di setiap fase pembentukan kebudayaan. 3. Keterbukaan. 2. Perspektif budaya yang digunakan. A. Monokulturalisme. 1. Esensialisme. 2. Asli atau asing. 3. Keseragaman. 4. Fanatisme kelompok. 5. Telah menang. 6. Manusia untuk tradisi atau adat. 7. Batas dan jarak. B. Multikulturalisme. 1. Identitas yang cair. 2. Hibriditas. 3. Keragaman. 4. Toleransi. 5. Negosiasi. 6. Budaya untuk kemanusiaan. 7. Keterkaitan.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan.